Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Harwin Hamzah. Para teman, sahabat, sedulur, para YouTuber dimanapun Anda berada, masih berjumpa lagi dengan saya Muhammad Harwin Hamzah. Senang hari ini di video yang ke-17, sebenarnya videonya sudah 18, tapi yang judulnya Pasangan Romantis Penuh Cinta yang ke-17. Mudah-mudahan semakin seru kita pembahasannya, dan pembahasan kita kali ini adalah pasangan romantis penuh cinta yang kuat menghadapi atau menerima cobaan, apapun cobaannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang baru bergabung tentunya di YouTube ini, jangan lupa ditonton sampai habis. Kemudian supaya YouTube ini bisa terus berkembang, dibantu like-nya, subscribe utamanya, dan di-share kepada teman, sahabat, handai yang Anda punya. Saudaraku dimanapun Anda berada, senang bisa kembali bertatap muka dengan video ini. Artinya di video kita belum bisa ketemu langsung, tapi melalui media sosial ini yang mudah-mudahan sekalipun melalui media sosial ini kita bisa semakin lama, semakin dekat, dan semakin akrab insya Allah. Saudaraku, pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang sangat enak, asik, ya, keren banget. Pokoknya bikin pasangan kita itu selalu berbunga-bunga, seperti bunga-bunga yang ada pepohonan di atas ini. Subhanallah, indah, dan dia selalu ceria dan penuh berkah. Pasangan romantis penuh cinta yang romantis, yang penuh kasih sayang, itu adalah pasangan yang sangat penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini topik kita adalah tentang pasangan romantis penuh cinta yang kuat menghadapi cobaan, ujian yang datang kepada pasangan. Macam-macam bentuk cobaan, ujian yang datang itu bisa berbentuk cobaan itu dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami, apakah kesulitan materi, kesulitan komunikasi antara pasangan romantisnya, atau kesulitan atau ujian-ujian yang datang biasanya gangguan-gangguan yang membuat kita menjadi terlena sehingga terpesona dengan pihak ketiga, yang menyebabkan akhirnya hubungan pasangan romantis penuh cinta kita bertahap, diawali dengan hambarnya hubungan kita, kemudian lama-lama saling cekcok, saling salah paham, saling bertengkar, dan pada tingkat tertentu lama-lama kita menjadi jenuh akhirnya dengan pasangan romantis penuh cinta kita, dan di akhirnya bisa jadi bubar. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, biasanya ujian-ujian seperti ini yang lebih sulit biasanya. Kalau ujian-ujian berupa sakit, kadang masih bisa bersabar pasangan, atau ujian kesulitan-kesulitan ekonomi, kalau dia sama-sama taat sama Allah biasanya masih lebih mudah. Tapi yang sangat sulit itu biasanya diuji ketika pasangan Anda, istri Anda, tahu-tahu ada yang senang dengan pria lain, pria yang lebih matang, lebih dewasa, lebih memiliki penghasilan yang lebih, yang cukup. Nah, biasanya kaum wanita mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Bukan hanya kaum wanita, tapi juga kita sebagai kaum pria. Kaum pria biasanya kelemahannya adalah dia diganggu, digoda oleh wanita-wanita cantik, wanita yang lebih muda, lebih menarik, lebih supel, lebih memberikan perhatian kepadanya, sehingga dia merasa nyaman. Awalnya demikian, kemudian dari kenyamanan itu ada pertemuan-pertemuan, dari pertemuan-pertemuan menambahkan rasa cinta, rasa sayang kepada pihak yang ketiga, dan pada akhirnya timbul semacam keinginan kuat untuk bisa memiliki pihak ketiga. Dan yang parah lagi, ketika sudah senang dengan pihak ketiga, maka dia ingin berpisah dengan pasangan romantis penuh cintanya yang dari awal. Nah, ini mudah-mudahan tidak kita lakukan hal yang seperti ini. Nauzubillah, semoga Allah lindungi kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah topik kita kali ini. Betapa banyak saya perhatikan kadang di kehidupan sosial masyarakat kita, orang yang awalnya menjadi romantis, senang, sayang, ya. Ketika dia baru kenal, ketika dia baru mengetahui, dia penuh perhatian, penuh sayang dengan orang yang dia cintai. Nah, biasanya ini di masa-masa masih muda, masih remaja, masih kuliah, dan sebagainya. Kemudian ada orang yang
Barangkali dari kesenangannya dia dari awal itu, kemudian dia berkomunikasi, berhubungan, kemudian dilanjutkan dengan sebuah pernikahan. Pasangan romantis ini kemudian berbahagialah di awal-awal, penuh cinta, sayang. Semuanya rasanya dunia ini hanya milik mereka berdua, karena di awal-awal mereka begitu sangat mencintai dan menyayangi. Saudaraku dimanapun Anda berada, mereka seperti layaknya pasangan romantis lain, berumah tangga, berjalan kemana, memasuki hari-hari bulan madunya dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, setiap hari terus, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan istrinya ketika sudah 9 bulan, dalam pernikahan 10 bulan atau 1 tahun, atau istrinya hamil, kemudian punya anak dan sebagainya. Namun ketika biasanya ada ujian datang ketika saat sang istri sedang hamil, saat sang istri sedang mengandung, nah itu biasanya godaan-godaan yang terberat adalah kepada sang suami. Nah kadang ada ketika seorang laki-laki pengusaha sukses, pengusaha muda, yang tentunya dia tidak lepas dari banyak berkomunikasi dengan sosial masyarakat yang ada, utamanya tentunya dengan wanita-wanita di kantor, di perusahaan yang dia miliki. Maka biasanya ujiannya adalah ketika itu dia menjadi tertarik, menjadi senang, menjadi simpatik kepada wanita sekretaris, apalagi di kantornya cantik-cantik, dan biasanya orang dengan bosnya, dengan tuannya itu dia ingin senantiasa mencari perhatian. Atau tertarik, tergoda, maka kemudian istrinya sedang hamil, istrinya sedang susah-susah, dia nggak berjuang untuk keselamatan anaknya, buah cintanya dengan suaminya tadi. Sang suami pun di luar sana dia senantiasa bermesra-mesraan dengan wanita yang dia baru kenal, sekretarisnya atau teman-teman relasinya yang dia kenal. Nah, lama-lama awalnya cuma biasa, senang biasa, tergoda. Nah, tapi kurang kuat dalam menghadapi godaan, ujian, cobaan. Maka laki-laki ini kemudian dia lama-lama terus setiap hari intens komunikasi, ketemu, lama-lama cinta, dan akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang bukan belum menjadi haknya sebagai seorang pria terhadap istrinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang istri sementara di rumah berjuang melahirkan dan sebagainya. Ringkas cerita, tahulah perselingkuhan antara suaminya dengan wanita lain, dengan sekretarisnya di kantor, sehingga terjadilah percecokan dan sebagainya. Nah, laki-laki ini sudah salah, bukannya minta maaf, bukan, tapi malah karena dia memperturutkan hawa nafsunya, dia ingin terus hawa nafsunya itu ingin yang baru dan sebagainya. Maka pada akhirnya laki-laki ini lupa dengan janji setianya ketika dia menikahi istrinya dulu. Kemudian lupa dengan semua kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pasangan romantis, pasangan halalnya kepada istrinya, sehingga dia nggak mau tahu dengan kesulitan istrinya yang sedang hamil dan sebagainya. Nah, ketika setelah melahirkan, akhirnya perempuan ini tidak suka istrinya, akhirnya mengajukan gugatan cerai dan sebagainya. Terjadi perceraian. Apa yang terjadi bercerai? Apakah suaminya sedih? Tidak, dia malah senang karena dia sedang gila-gilanya, sedang bermain gila. Sedang senang-senangnya dengan wanita ya sekretarisnya. Akhirnya cerai dengan wanita istrinya, kemudian dia terus berhubungan dengan sekretarisnya, ya berhubungan yang tidak baik. Nah, akhirnya ringkas cerita wanita ini dinikahin, dan wanita itu ternyata tidak seperti istrinya yang setelah dia nikahi adalah wanita yang baik, yang sayang, sama suami perhatian, memperhatikan. Sedangkan wanita yang baru dinikahnya ini adalah wanita yang sangat cuek, tidak mau peduli dengan suaminya. Maka akhirnya lama-lama mereka dengan sekretaris ini berantem, bertengkar, dan akhirnya ringkas cerita bubar juga. Kemudian ingin kembali dengan istrinya yang pertama yang penuh kasih sayang. Namun apa yang terjadi, sang istri tidak mau, karena mereka sudah dikecewakan oleh pasangan romantisnya. Maka penyesalan yang sudah dia lakukan oleh sang laki-laki ini itu tidak ada artinya, tidak berguna lagi. Nah, itulah banyak kejadian-kejadian yang pasangan romantis itu kadang tidak kuat dengan godaan-godaan, utamanya biasanya laki-laki. Ya,
wanita juga demikian, ketika suaminya misalnya jauh keluar kota, kemudian ada deketin dia melalui sosial media, apakah melalui grup-grup WhatsApp atau FB dan sebagainya, sehingga dia tertarik dengan godaan-godaan, ujian-ujian yang datang kepada dirinya ketika suaminya tidak ada. Saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman. Ada sebuah kisah ini saya banyak baca. Dia menuliskan kisah ini di sebuah buku, kisah nyata sepertinya. Dia seorang, hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita ternyata harus mampu menghadapi ujian-ujian yang datang kepada kita. Rayuan-rayuan, kemudian sanjungan-sanjungan, godaan-godaan, sangat berat memang. Tapi kalau kita ceritakan di video ini, mudah-mudahan terinspirasi bagi kita agar kita senantiasa jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kisah ini adalah kisah seorang wanita yang baru saja masuk di bangku kuliah. Dia seorang wanita yang cantik, kemudian berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, sopan santun, dan dari keluarga yang sangat terhormat. Dia memiliki 4 bersaudara, 3 saudara berempat dengan dirinya, dengan wanita ini, mahasiswi ini. Nah, suatu ketika dia di kampusnya, di hadapannya dia ada seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat baik, gagah, kemudian santun, senyumannya manis, menawan, dan sebagainya. Nah, ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang pandai memberikan rayuan-rayuan maut kepada sang wanita. Di awal wanita ini dia begitu sangat cuek, tidak suka, karena memang dia dari keluarga yang taat beragama. Tapi karena dia dirayu, dia mengatakan, sesungguhnya saya sangat mendambakan wanita seperti Anda tuh wanitanya baik, aku udah ngeliat kamu di kampus, kamu tuh wanita yang sangat baik, wanita yang berbudi luhur. Aku sangat berkeinginan bisa menikahi kamu kalau kamu mau, dan aku adalah orang kaya yang akan bisa membahagiakan kamu, kata dia gitu. Wanita ini cuek aja, terus dia pulang, dia deg-degan, takut gitu kan. Dia belum pernah berkomunikasi dengan seorang pria, namun pria ini tetap nekat terus mengejar dia, sehingga dia akhirnya pulang, lari sampai rumah, kepikiran terus. Nah, berlanjut ketika dia besok kuliah dan sebagainya. Ringkas cerita, sang pria ini dia terus tidak pernah berputus asa untuk merayu, menggoda, dan sebagainya. Kemudian ketemu lagi dan dia kaget, tapi anehnya wanita ini, akhwat yang mahasiswa baru ini, dia menjadi tertarik. Yang tadinya dia benci, yang tadinya dia cuek, dia malah tertarik dengan rayuan-rayuan. Nah, ini salah satu kelemahan wanita, sangat mudah dirayu dengan rayuan-rayuan gombal. Nah, kamu nih jangan suka ngerayu-ngerayu nih ya, para YouTuber terutama nih yang lagi ngomong. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian teman-teman, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya wanita ini tergoda oleh rayuan-rayuan pria yang memang baik, ramah, sopan, santun, dan sebagainya. Akhirnya diajaklah jalan. Diawali dari sana, tergoda. Jalanlah mereka berdua dengan mobil sang pria ini. Memang pria ini adalah pria yang tampan, baik, kaya, dan sebagainya, sehingga mampu meruntuhkan pertahanan daripada sang wanita yang tadinya ini acuh tak acuh, memiliki adab, yang akhlak yang baik, dan sebagainya. Ini cerita, mereka pergi dan suatu ketika dibawalah ke sebuah apartemen sang pria. Nah, di apartemen itu ternyata sudah dipasanglah sebuah CCTV dari segala penjuru arah, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi Anda hati-hati nih, ini buat pelajaran buat kita, terutama wanita-wanita yang masih baru, yang masih kuliah, yang masih lugu, yang masih belum paham dengan kehidupan dunia yang begitu mengerikan. Nah, kemudian akhirnya ketika dia sampai di apartemen, anehnya kata wanita itu, saya menjadi senang. Sudah gila, sudah lupa dengan ingatan-ingatan kalau bahwa laki-laki ini adalah laki-laki perayu yang sangat mahir, yang sangat pintar untuk merayu, menaklukkan wanita-wanita. Nah, tapi dia tidak bertanggung jawab, nauzubillah. Akhirnya tergodalah wanita ini dengan rayuan-rayuan, dan ringkas cerita, wanita ini menjadi terpesona, menjadi kagum,
Nah, dan ringkas cerita mereka senang. Ya pertama itu godaan setan mulai masuk, mulai terperangkap dengan rayuan-rayuan, dan akhirnya wanita ini menyerahkan semua kehormatannya yang sangat berharga. Dia serahkan kehormatannya kepada laki-laki yang baru dikenalnya. Baru dia kenal, baru dia tahu dengan rayuan-rayuan mautnya. Akhirnya mereka melakukan hubungan badan seperti layaknya sepasang suami istri. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, awalnya wanita ini menyesal sekali telah melakukan perbuatan itu di awal, karena orang kalau berdosa pertama itu biasanya besar. Namun sang laki-laki ini terus merayu dan akhirnya bukan hanya pertama, kedua, tiga dan sebagainya. Tapi laki-laki ini pandai, dia senantiasa mengatakan bahwa saya bertanggung jawab kepada Anda, bahwa saya akan bertanggung jawab penuh, bahwa saya akan menikahi kamu. Begitu janji pria yang penuh dengan rayuan-rayuan maut ini. Awalnya wanita ini hanya menyembunyikan bahwa aibnya itu hanya buat dirinya, dan yang tahu adalah pasangannya. Namun ternyata saudaraku dimanapun Anda berada, sang pria ini tidak sesuai dengan janjinya. Dia tidak bertanggung jawab seperti awal-awal ketika dia ingin melakukan menzinahi wanita tersebut. Maka ketika tahu sang wanita ini hamil, barulah dia mulai menyuruh wanita ini untuk menggugurkan. Wanita tentunya tidak mau, karena dia merasa bahwa dirinya nanti akan pasti akan ada yang tanggung jawab. Tapi ternyata tidak. Maka laki-laki ini mengancam, kalau kamu tidak nurut dengan aku, maka video-video kamu akan saya share kemana saja. Nah, menjadi kagetlah wanita ini. Akhirnya ringkas cerita, ternyata ancaman itu bukan hanya ancaman-ancaman, tapi benar-benar dilakukan oleh pria kurang ajar ini, pria brengsek ini, pria tidak baik ini. Ringkas cerita, menyebarlah videonya, video mesum mereka kemana-mana, dan malu sekali. Orang tuanya malu seperti disambar petir melihat anaknya yang kelihatannya masih baik, yang kelihatannya penurut, yang kelihatannya soleha, anggun dan sebagainya, tapi ternyata telah melakukan perbuatan yang tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya sang anak ini pun, wanita ini, akhwat ini pun pergi menyendiri dengan kehidupannya, malu dan sebagainya. Orang tuanya pun demikian, pergi ke sebuah, pindah dari rumahnya untuk supaya malu karena aib keluarga. Akhirnya ringkas cerita sampai orang tuanya meninggal sakit-sakitan. Bahkan yang sangat sedih lagi, kata pengakuan wanita ini, sang ayah itu membenci anaknya ini sampai hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Kalau orang tua sudah bilang benci, saya benci sama kamu sampai hari kiamat, nah itu berat sekali. Kecuali rahmat Allah, kasih sayang Allah lah yang bisa mengampuni dia, asal sungguh-sungguh. Nah, wanita ini merasa terpukul sekali dengan pernyataan sang ayah. Akhirnya wanita ini dia menjadi wanita nakal karena dia sudah merasa dirinya kotor, tidak bersih lagi, sehingga setan mulai menungganginya dan menjerumuskannya ke dunia malam, menjadi wanita-wanita nakal, melayani berbagai macam laki-laki akibat ulah sang laki-laki yang tidak baik. Maka suatu ketika laki-laki yang merayunya tadi ingin ketemu, dan ini kesempatan dia untuk melakukan pembalasan dendam, dan akhirnya dibunuhlah laki-laki yang kurang baik ini, karena dialah menjadi penyebab dirinya hancur. Dan bukan hanya dia, barangkali laki-laki, wanita-wanita lain yang dia goda, yang dia rayu itu menjadi mangsa dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kisah-kisah nyata, kisah-kisah benar yang banyak memprihatinkan, terutama generasi-generasi muda kita, wanita-wanita, anak-anak mahasiswa, bahkan anak SMA, anak SMP di zaman yang serba fitnah ini. Sangat berat sekali untuk bisa berbuat baik. Itu yang harus kita pertimbangkan, sehingga menjadi acuan, menjadi sebuah kehati-hatian bagi pasangan romantis cinta, agar kita bisa menjaga anak-anak kita nantinya dengan pendidikan agama. Ini pun terjadi godaan, ujian, rayuan-rayuan kepada orang-orang soleh terdahulu. Contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang sangat soleh, yang taat kepada Allah, yang sangat Allah sayangi, Allah jaga. Suatu ketika Nabi Yusuf adalah seorang hamba Allah yang taat, yang sangat tampan, rupawan. Maka biasanya orang-orang tua kalau sedang hamil, dia mendambakan anaknya tampan. Kalau laki-laki setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dia seorang wanita, tentunya dia mengharapkan wanita yang baik, wanita soleha, ya seperti Khadijah, seperti Aisyah, seperti Asia dan sebagainya, wanita-wanita mulia, wanita-wanita ahli surga seperti Maryam bin Imran, wanita soleha, wanita ahli surga, semuanya mereka orang-orang yang baik. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak luput dari ujian, godaan yang Allah berikan. Karena semakin pohon itu tegak,
ke atas, semakin tinggi, maka ujian-ujian itu semakin terasa semakin berat, anginnya semakin kencang. Gitulah ujian. Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak lepas dari ujian-ujian, godaan-godaan. Suatu ketika anak angkatnya ini, Yusuf ini, semakin lama semakin dewasa, semakin remaja, semakin menjadi pemuda tampan, gagah, rupawan yang mempesona, sehingga menjadikan Zulaiha ini menjadi terpesona, terbinar-binar, terkagum-kagum melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dirayulah berbagai macam rayuan-rayuan maut yang dilancarkan Zulaiha sebagai seorang wanita kaya raya, cantik, rupawan, dan berkuasa. Ketika itu suaminya menjadi seorang gubernur di Mesir dan istrinya adalah menjadi istri seorang gubernur, penguasa di Mesir saat itu. Maka Zulaiha yang cantik jelita ini merayu, memberikan emas, berlian, memberikan segalanya kepada Yusuf supaya Yusuf ini menjadi senang. Yusuf ini orang baik, orang soleh. Apapun yang diberikan kepada Zulaiha itu tidak ditolak, tapi bukan buat dirinya, tapi diberikan semua harta-harta itu untuk orang-orang miskin, para budak-budak dari Mesir dan sebagainya. Masya Allah, menjadikan Zulaiha jadi kesal. Padahal Zulaiha ini memberikan hadiah-hadiah bukan untuk orang lain, tapi buat Yusuf, supaya Yusuf menjadi simpatik. Nah, tidak mempan semua rayuan-rayuan. Nah, suatu ketika akhirnya mereka memasang jerat-jerat, memasang jebakan-jebakan Zulaiha ini agar Yusuf takluk di dalam pelukannya, di dalam nafsu syahwat Zulaiha yang ketika itu sedang membara, berkobar-kobar. Saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada, bahwa ternyata semua berbagai macam ujian, cobaan yang datang bertubi-tubi kepada Yusuf tidak mempan, karena Yusuf adalah hamba Allah yang Allah lindungi, karena dia termasuk orang yang ikhlas, hamba Allah yang bersungguh-sungguh. Maka ketika di suatu hari tidak ada orang di istana, hanya dia menyuruhkan semua pegawai-pegawai istana keluar dari sana, kecuali hanya dirinya. Nah, maka diundanglah Yusuf untuk supaya segera datang. Ketika Nabi Yusuf datang, Zulaiha sudah memakai pakaian yang sangat tipis, memakai pakaian yang sangat membuat rangsangan-rangsangan birahi kaum laki-laki. Nah, namun Yusuf, hamba Allah yang tidak termampu tergoda. Kemudian akhirnya menggodalah, makalah Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah. Ya Allah, ada apa ini? Kok saya sepertinya ada jebakan-jebakan? Berlindung kepada Allah. Dan tahu nggak, semua pintu-pintu dikunci. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu-pintu itu, dengan kekuasaan kebesaran Allah terbuka. Nabi Yusuf lari ketakutan, gemetar. Allahu Akbar. Kalau dikejar-kejar sama wanita cantik malah senang ya kalau zaman-zaman sekarang. Tapi kalau Nabi Yusuf gemetar, takut dia karena dia takut kepada Allah. Kemudian wanita itu terus, semakin Nabi Yusuf itu semakin menjauh, semakin Zulaiha bernafsu ingin memilikinya. Namun Nabi Yusuf senantiasa mengatakan, ini akhafullahu rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu sebuah kalimat yang sangat viral, kalimat doa yang bagus sekali, yang mudah-mudahan itu menjadi contoh bagi kita semua, bagi pasangan romantis penuh cinta, bagi para suami, juga buat para istri tentunya. Ketika ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, rayuan-rayuan maut yang menghampiri rumah tangga kita, sehingga kita bisa terbebas dari berbagai macam gangguan-gangguan. Ini akhafullahu rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ketika terjadi kejar-kejaran itu dan Nabi Yusuf menolak pergi, Allah terbuka pintunya. Tahu-tahu datanglah suaminya daripada suami Zulaiha. Maka kagetlah, kok ada apa nih di istananya? Ada kejar-kejaran antara istrinya dengan Yusuf. Maka sang wanita terhormat ini, karena dia malu aibnya, maka dia menuduh, sesungguhnya wahai suamiku, Yusuf lah yang telah berbuat kurang baik terhadapku. Dia ingin memperkosaku. Yusuf membantah, tidak, bagaimana mungkin aku ingin memperkosamu? Kalau misalnya sekiranya aku ingin memperkosa kamu, maka tentunya baju kamu yang di depan yang robek. Ini ternyata bajuku yang robek gitu. Nah, akhirnya diadakanlah penyelidikan singkat, namun tetap saja karena seorang penguasa tidak mau tersalahkan, maka akhirnya Nabi Yusuf tetap disalahkan supaya menutupi aib daripada istrinya. Sang raja memenjarakan. Kata Yusuf alaihissalam, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada dipenjara oleh belenggu hawa nafsu. Saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada, itulah kisah-kisah yang menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi kan kita pelajaran agar kita bisa mencontoh teladan orang yang baik. Jadi intinya adalah bahwa jagalah diri kita, berlindunglah kita kepada Allah agar diri kita terbebas. Allah lindungi, Allah jaga dari gangguan-gangguan, rayuan-rayuan yang menghadang bahtera rumah tangga keluarga kita. Baik
kalian-kalian wanita-wanita cantik nih, para pasangan romantis penuh cinta yang cantik, juga yang ganteng-ganteng ini. Nah, itu biasanya banyak godaannya, sehingga godaan itu bisa merontokkan kecintaan, penuh kasih sayang dengan pasangan romantisnya. Tapi kalau Anda kuat seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka insya Allah rumah tangganya akan terus langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kisah ini, topik kita kali ini tentang pasangan romantis penuh cinta, kuat menghadapi ujian, cobaan, gangguan, rayuan kepada diri kita, orang ketiga, menjadikan kita lebih waspada, berhati-hati. Ya, utamanya buat saya, biar saya mudah-mudahan bisa jadi lebih baik, biar saya tidak mudah terganggu dan tidak mengganggu orang. Maafkan kalau saya banyak salah. Mudah-mudahan video ini membawa inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, karena saya adalah hamba Allah yang salah, yang terus belajar memperbaiki diri. Begitu saja, baik semua para sahabat YouTuber, yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa video ini di-share sebanyak-banyaknya dan tonton terus YouTube saya. Ini adalah video yang ke-17 sudah. Mudah-mudahan dengan Anda menonton video channel YouTube Herwin Hamzah ini, buka klik Herwin Hamzah, itu akan keluar YouTube-nya. Akan banyak sekali motivasi-motivasi, inspirasi-inspirasi tentang pasangan romantis penuh cinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.